Pemilihan umum atau biasa disingkat dengan pemilu merupakan proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, bahkan sampai kepala desa. Menurut teori demokrasi klasik, pemilu merupakan transmission of wealth yang dimana kekuasaan dari rakyat beralih menjadi kekuasaan negara. Kekuasaan ini akan menjelma dalam bentuk wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih atau mencoblos para wakil rakyat, diantaranya mereka sendiri. Terdapat bagian-bagian dalam melaksanakan pemilihan umum, diantaranya yang pertama, sistem hak pilih, yang kedua, sistem pembagian daerah pemilihan, yang ketiga, sistem pemilihan, yang keempat, sistem pengelolaan. Bidang ilmu politik mengenal beberapa sistem pemilihan umum yang berbeda-beda, memiliki ciri khas masing-masing, akan tetapi pada umumnya berpegang pada dunia prinsip pokok, yaitu sistem pemilihan mekanis. Sistem ini rakyat dianggap sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Sistem pemilihan organis. Pada sistem ini rakyat dianggap sebagai sekelompok individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka ragam persekutuan hidup. Dari berbagai macam sistem pemilihan umum yang ada, pada umumnya dikenal dengan berkisar dengan sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem distrik dikenal pula dengan sebutan single member constituents. Dengan sistem proporsional dikenal dengan sebutan multi-member constituents. Artinya bahwa di setiap daerah pemilihan dipilih beberapa wakil. Sistem distrik merupakan sistem menurut historinya yang tertua dan didasarkan atas kesatuan geografis yang disebut distrik. Untuk keperluan pemilihan wilayah suatu negara dibagi dalam banyak distrik dan jumlah wakil rakyat sesuai dengan jumlah distrik. Calon yang mendapat suara terbanyak dalam suatu distrik itulah pemenangnya, sedangkan calon yang kalah dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi. Sistem perwakilan proporsional atau berimbang diadakan dalam rangka menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi beberapa kelemahan dalam sistem politik. Sistem distrik. Dalam sistem berimbang, jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai politik sesuai dengan jumlah yang didapatnya. Untuk mendapatkan jumlah kursi yang diperolehnya ditentukan suatu perbandingan. Secara umum, mekanisme sistem pemilihan proporsional diterapkan dengan cara kerja sebagai berikut. Pertama, menentukan oleh alokasi jumlah kursi pada satu daerah pemilihan atau provinsi. Kedua, menentukan besarnya kuota untuk menentukan berapa suara yang dibutuhkan partai politik agar mendapat satu kursi di parlemen. Besarnya kuota ini bergantung pada jumlah penduduk dan jumlah kursi yang diperebutkannya. Kesimpulannya adalah sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah mengalami pasang surut dalam sistem pemilu. Dari pemilu terdahulu hingga sekarang dapat diketahui bahwa adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia. Sejak awal pemerintahan yaitu demokrasi parlementer, terpimpin Pancasila dan reformasi, dalam kurun waktu itulah Indonesia telah banyak mengalami transformasi politik dan sistem pemilu. Melihat fenomena politik Indonesia, sistem pemilihan umum proporsional tertutup sekarang lebih menguntungkan, tetapi harus diikuti dengan transparansi terhadap publik. Kalau tidak akan menimbulkan oligarki pemerintahan. Pada akhirnya konsolidasi partai politik dan sistem pemilihan umum sudah berjalan dengan baik, akan tetapi itu belum berarti kehidupan kepartaian Indonesia juga sudah benar-benar siap untuk memasuki zaman global. Sejumlah kelemahan yang bisa diinventarisir dari kepartaian kita
kita adalah rekrumen politik.